Demokrat kena prank dari musang berbulu domba. Terus saya kok ingat musang berbulu domba. Ini kan peribahasa yang lama ini. Ingat saya kira waktu kita sekolah di SD, SMP pernah belajar banyak sekali peribahasa. Tapi musang berbulu domba itu di depan bersikap baik, manis, lembut, penuh persahabatan. Tapi di balik itu kalau kita lemah dan lengah, ini lengah ini, kita akan dicaplok dan dimakan sampai habis. Peribahasa, musang bukan orang. Sekarang AHY terdepak lagi di 2024. Tapi nyatanya Anies main mata sama Caimin. Hari ini kosakata politik Indonesia dihiasi dengan kata pengkhianatan. Jadi pengkhianatan ini masuk merebak ketika Demokrat merasa dikhianati. Jadi kisahnya tiba-tiba Surya Paloh ketemu Caimin, lalu Caimin dideklarasi akan mendampingi Anies Baswedan sebagai bakal calon wakil presiden. Yang merasa dikhianati siapa? Ya AHY lah. Karena sebelumnya menurut informasi itu mereka sudah menetapkan tanggal untuk deklarasi. Sudah sewa tenda, penghulunya sudah disiapin. Tapi nyatanya Anies main mata sama Caimin. AHY kecewa. Dia kuyup menggigil anak sekecil itu berkelahi dengan waktu. Anak sekecil itu berkelahi dengan waktu. Kita semua merasa iba sama AHY. Sebetulnya proses pengkhianatan ini diawali dari pengkhianatan sebelumnya. Ketika di koalisi Indonesia Maju, sekarang namanya ganti. Tadinya Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Tiba-tiba Prabowo mengganti nama koalisinya menjadi Koalisi Indonesia Maju. Agar terkesan Prabowo lebih Jokowi dibanding Jokowi sendiri. Jadi Caimin bingung, kok tiba-tiba masuknya Golkar dan PAN ini mengganti nama koalisi, dan tadinya Caimin sebagai kandidat cawapresnya Prabowo, namanya mulai tersingkir. Ada Erick Thohir, ada Erlangga, bahkan disebutkan ada Pak Muhadjir Effendi. Prabowo mengkhianati Muhaimin. Muhaimin pergi dengan membawa dendam membara di hati. Jadinya dia balik ke Anies Baswedan dan Anies Baswedan mendepak AHY. Proses pengkhianatan ini, Prabowo mengkhianati Muhaimin, Anies mengkhianati AHY, itu jadi tontonan politik yang kita lihat belakangan ini. Dari para pengkhianat ini, kita dipaksa menilai siapakah yang lebih berkhianat dibanding yang lain. Serunya apa? Serunya kita akhirnya menonton sebuah sedu-sedan itu yang disampaikan Pak SBY barusan dengan konferensi pers. Kata Pak SBY, untung Tuhan masih melindungi kami daripada bekerja sama dengan seorang pengkhianat. Jadi kata Pak SBY atau di kacamata Pak SBY, terdepaknya AHY itu karena Tuhan masih sayang sama dia. Yang tidak sayang sama AHY cuma Anies, gitulah kira-kira. Nah, kita nggak tahu sedu-sedan itu yang disampaikan Pak SBY di tengah semilir angin. Mungkin ini memberikan kita gambaran presiden 2 periode itu sangat terpukul. Padahal beberapa hari sebelumnya sempet loh Anies ngobrol dengan Pak SBY. Wajar dong calon menantu ngobrol dengan calon mertuanya, nentuin tanggal, nentuin mahar. Kira-kira nanti deklarasinya bakal kayak apa, siapa yang diundang. Pak SBY juga sudah mempersiapkan diri untuk menjadi pendampingnya AHY sebagai calon wakil presidennya Anies Baswedan. Kali ini AHY harus kecewa lagi, mengulang kisahnya di 2019 lalu. Kalau kita ingat 2019,
itu juga kayak gitu. Pak Prabowo sudah mendekat ke SBY, AHY sudah berpeluk-pelukan, sudah sepertinya akan dideklarasi pasangan Prabowo dan AHY. Lalu tiba-tiba kucuk datang Sandiaga Uno membawa kardus, kata Andi Arief. Lalu kardus itu lebih berharga dibanding AHY dan Prabowo kemudian menerima kardus itu dalam kosakatanya Andi Arief, lalu menjadikan Sandiaga Uno sebagai calon wakil presidennya saat itu. AHY terdepak di 2019. Sekarang AHY terdepak lagi di 2024. Kita nggak tahu perasaan Pak SBY hari ini, perasaan AHY hari ini, perasaan Mas Ibas hari ini. Yang kita tahu perasaannya Andi Arief. Dia ngomong Anies itu berdarah dingin dan pengecut. Saya nggak ngerti apakah Andi Arief pernah mengukur suhu tubuhnya Anies sehingga disebutkan Anies berdarah dingin dan pengecut. Tapi mungkin kisah berdarah dinginnya ini karena mereka berdua sudah sepakat. Bahkan Anies sudah mengirimkan surat yang sekarang tersebar di publik memohon agar AHY bersedia menjadi pendampingnya. Seperti cewek yang malu-malu menerima surat itu, ketika menerima surat itu pasti wajahnya merona-rona merah dan bilang yes, gitu kan? Lalu tiba-tiba terjadilah pengkhianatan itu. Besok kita dipaksa memilih pengkhianat 1 atau pengkhianat 2. Kalau gue sih nggak akan milih pengkhianat. Kalau teman-temannya sendiri, lingkungan politiknya sendiri bisa dikhianati, apalagi kita, rakyat biasa. Gampang aja kalau mereka mau mengkhianati kita. Wong teman-temannya sendiri juga gampang banget mereka hianati. Negeri para pengkhianat ini hanya bisa diselamatkan oleh orang-orang yang konsisten, orang-orang yang tidak terbukti berkhianat, orang-orang yang lebih mementingkan hubungan kepercayaan dibanding sekedar para monyet politik yang lompat-lompat dari satu pohon ke pohon lain memperebutkan buah, padahal belum tentu buahnya manis apa asam. Gue Eka Kuntadi, terima kasih.